welcome back with me Cema. Hari ini Cema nggak sendiri karena Cema ditemani sama Jemima. Halo semuanya. BDS kedatangan langsung Jemima nih. Dan sekarang Cema lagi ada di Zuri Lounge yang tempatnya ada di Hotel Grand Zuri BSD City. Yep, betul banget. Seru kan hari ini? Seru ya, apalagi di depan kita udah ada makanan. Makanan, nih gue betul lapar nih. Gitu. Udah lapar? Udah lapar. Tapi tahan. Oke, sebelum kita nyobain makanan yang ada di depan kita ini, Cema mau nanya dulu kabar dari Jemima. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Ya. Emang sekarang lagi sibuk apa sih Jemima? Sekarang sale apa ya? Ya, nyiapin single kedua sih. Nyiapin single kedua. Wah, single pertama baru rilis ya kan 6 bulan lalu dan sampai sekarang masih promo-promo ya untuk single ini. Dan udah mau persiapan single kedua, luar biasa loh. Betul. Emang produktif banget anaknya ya? Gimana ya? Maksudnya 6 bulan nih nunggunya nih. Udah lumayan ya, udah lumayan. Lumayan. Tapi emang ada rencana nggak sih buat bikin album atau mini album gitu? Pengen sih, pengen banget. Pasti lah semuanya nggak sih? Pengennya. Semuanya? Ada album pasti. Tapi tahun ini? Enggak keburu nggak sih? Ini udah kayak tengah tahun. Ya bisa lah, Adi. Buset, enggak. Ya? Kita tunggu ya tahun depannya biar semuanya prima. Oh iya, biar bener-bener all out ya pembuatannya ya. Betul. Nah emang sekarang tuh, kemarin kan kita udah tahu sendiri kalau misalnya Jemima tuh baru mengeluarkan single yang namanya, yang judulnya tuh Separuh kan namanya. Iya. Judulnya Separuh ya betul. kan. Dan itu bener-bener lagunya tuh enak banget. Tapi galau-galau, kenapa sih harus galau-galau? Karena memang anaknya melankolis ya. Iya, jadi suka sedih aja. Anaknya melankolis. Menikmati kesedihan. Tapi itu bukan pengalaman pribadi kan? Pengalaman pribadi. Yang Serius? Separuh, iya. Gimana dong ceritanya? Karena basically mungkin even yang next single gue aja nanti ya pengalaman pribadi. Gue nggak bisa nyanyiin, bukan nggak bisa ya, cuma gue prefer nyanyiin segala sesuatu atau bikin segala sesuatu tuh based on my personal experience. Serius? Iya. Berarti lu masuk ke dalam penulisan lagu itu? Enggak, jadi pas Separuh ini lucu deh. Separuh itu gue dulu pernah bikin lagu 2017 pakai bahasa Inggris. Dan gue itu ya iseng aja gitu loh, dan gak bawa itu ke dapur rekaman. And then tiba-tiba pas gue masuk label Universal, tiba-tiba dikirim lah demo. Ini ada nih Ragu Lewi bikin, coba dengerin. Gue kaget pas denger, kok persis banget sama lagu yang dulu gue bikin di 2017 si Separuh ini. Gue langsung kaget karena gue kayak, gue nggak pernah cerita sama Ragu Lewi, I don't even know who he is that by the time ya gitu. Jadi gue kayak, hah ini apa? Terus akhirnya gue coba dong apa namanya ya produksi workshop segala macem, masuk banget, even kayak ballad, pop ballad yang gue pengen single pertama gue pop ballad. Udah tuh langsung aja dibungkus, langsung kita rekaman gitu. Jadi emang bener-bener personal experience, bener-bener semua liriknya tuh mirip banget sama lagu yang gue bikin di 2017. Padahal nggak ada cerita sama sekali. Nggak ya? ada, sama ketemu sekali. yang nggak pernah. Berarti emang bener-bener semesta yang menemukan Iya, mereka. itu jodoh, definisi jodoh semesta, by semesta gitu lah. Emang sih kalau misalnya kayak udah jodoh nih sama seseorang, mau kayak gimana pun pasti dipertemukan. Iya, dan Jemima ini dipertemukan sama salah satu pembuat lagu ini. Dan benar-benar cocok dari lirik, nada, semuanya sampai akhirnya dibuat lagu tersebut. Emang itu kalau misalnya prosesnya berapa lama sih? Waktu Separuh cepet sih, karena kan harusnya gue rilis tuh bulan-bulan Agustus apa Juli gitu kan. Tapi gara-gara pandemi naik banget tiba-tiba, nah diundur ke Desember rilisnya. Jadi begitu udah mulai bisa keluar, maksudnya udah mulai bisa produksi, nah itu langsung dikebut. Gitu. Takutnya kan tiba-tiba lockdown lagi kan. Benar. Jadi itu dikebutnya di situ. Terus akhirnya nggak nyampe 2 bulan lah langsung rilis. Emang sih kalau misalnya ngomong-ngomong masalah corona kayaknya nggak ada habis-habisnya ya kan. Betul. Apalagi untuk kita nih musisi-musisi muda, bertahan banget untuk mengeluarkan single-single terbaru kita gitu kan. Betul. Padahal udah pengen menggebu-gebuk banget gitu untuk mengeluarkan itu semua. Iya, tapi tertahan ya gimana ya, say ya. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong masalah corona, Jemima ini adalah salah satu jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season atau Special Corona, ya kan? Jujur Nggak iya, gitu ya? jujur iya sih. Iya kan? Karena emang bener-bener gak ada penonton sama sekali. Sama sekali. Even sampai akhir, kalau misalnya ajang yang kemarin kan sempat ada penonton pas ya udah grand final ya kalau nggak salah. Kalau gue bener-bener at all. Sama sekali nggak ada. Tapi berarti proses audisi juga online dong? Online, semuanya online. Semuanya online. Tapi sedih nggak sih? Kayak nyanyi tanpa ada penonton sama sekali. Awalnya sih gue biasa aja ya. Cuman lama-kelamaan ketika udah masuk spekta, we expect to have ya at least penonton walaupun nggak banyak banget, cuma at least ada. Cuma ya nggak bisa. Tapi kan kalau kan mungkin Jemima sendiri udah tahu nih Indonesian Idol sebelum-sebelumnya, bener kan? Iya, udah. Bener kan? Iya, betul. Nah kan kayak sebelum-sebelumnya tuh bener-bener euforia penontonnya tuh luar biasa ya. Kan bener-bener kayak bikin kita tuh
terpacu adrenalinnya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik karena penonton tersebut, ya kan? Betul. Terus kemarin yang special season ini, Jemima nggak ada kesempatan untuk mendatangkan orang-orang terdekat, teman-teman, ya kan, penonton, fans dan lain sebagainya. Sedih nggak sih? Sedih banget karena kita tuh jadi kayak nyanyi tuh under pressure gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh mikirnya kalau misalkan mau nyanyi kan we want to present something untuk ya negara lah istilahnya kalau lingkup luasnya gitu kan. Tapi ya itu kita bener-bener kayak ya udah juri gitu depan gitu. Jadi kayak oke, mentalnya mungkin udah I want to present everything to this country misalnya gitu. Tapi pas kita udah nyanyi depan itu tiba-tiba kayak juri nih gitu. Paham gak sih? Jadi kayak matanya tuh cuma bisa ke situ doang soalnya. Bener. Jadi rada gitu. Rada ngebuyar aja gitu. Kebayang sih. Kan kalau ada penonton pasti ada distraction-nya ya kan. Kita dan ada dapat adrenalin dari penonton, dapat energi dari penonton. Overall oke ya. Apalagi sampai ada yang namanya Jemima Challenge tuh. Keluar tuh Jemima Challenge. Iya, yang membumingkan nama Jemima sampai sekarang loh, sampai masih dibahas-bahas tuh Jemima Challenge. Masih sih. Maksudnya kayak orang-orang jadinya sekarang nyanyiin lagu itu pakai Jemima Challenge itu sih. Sampai sekarang. Sampai sekarang sih masih di-mention terus. Nih, tapi sebelum di-spill Jemima Challenge-nya kayak viewers di rumah juga pengen tahu. Kita pengen nyoba dulu nih makanan di depan. Boleh banget. Masa ada makanan di depan seenaknya Iya, bener banget. Kan? Bener banget. Di sini tuh ada yang namanya tuh salmon pineapple salsa. Yang ini. Oh, oke. Berarti dia pakai sausnya saus salsa gitu ya? Yes, bener banget. Terus yang ini ada juga rahang tuna. Gimana tuh maksudnya, Kak? Jadi tuna rahang dari rahangnya tuna. Benar, ya kan? Bentuknya. Diolah dulu dengan bumbu-bumbu khusus nih dari sini. Udah gitu dibakar. Bisa dikasih ini nih, apa? Sama matah ya. Tapi dari baunya sih menarik banget, jujur. Sangat dari wanginya, wangi-wangi. Sangat menarik. Gitu kan. Selain itu di sebelah sini ada cocoa berry slush dan yang itu ada Zuri apple punch. Mau yang mana? Cobain dulu. Mau minum dulu? Mau minum dulu atau mau? Ya minum dulu ya, ntar seret ya. Benar. Seret kan kita. Enak asli, iya seger. Cobain makanan ya. Aku cobain yang salmon dulu berarti ya. Boleh. Kakak cobain yang itu dulu ya berarti. Boleh. Emang kalau misalnya Jemima sendiri lebih suka salmon atau tuna? Aku tuh sebenarnya bukan pemakan ikan. Serius? Iya. Tapi kayak ikan yang berduri ya, yang tau gak sih? Karena mager aja sebenarnya jelas. Oh. Iya sih. Kalau dikasih file sih makan. Ini aku pengen nyobain ini. Ya oke banget deh, kok bisa salmon dipadukan dengan pineapple dan saus salsa. Langsung dipotong. Surprisingly enak. Enak? Suka? Enak bener. Ya cuma tuh sering banget datang ke sini gitu. Buat nyobain makan makanan di sini. Asli. Seenak itu. Nih sekarang ya, langsung kita coba. Ini padahal rahang ya kan, tapi dagingnya tebal. Favorit gue nih sama mata nih. Coba review. Wah, the best. Nah, kan kemarin tuh sempat tuh 2 lagu viral secara sekaligus dan langsung dapat hashtag Jemima Challenge, bener kan? Lagu apa aja sih? Kita dalam hati. Satu lagi Cinta Ini Membunuhku. Nah, kan pasti musisi yang menyanyikan lagu itu sebelumnya dapat impact-nya juga dong, ya kan? Jadi booming lagi tuh lagunya gara-gara Jemima. Sempat dikontak nggak sih sama mereka? Kayak Jemima collab dong gitu kan? Di kontaknya sama waktu itu itu sama Rian. Bukan nyanyi lagi. Tapi bukan untuk menyanyi lagi, maksudnya kayak dia apresiasi lah gitu. Oh, luar biasa. Kontaknya kalau Cinta Ini Membunuhku tuh waktu itu aku ada falesnya di dalam situ. Dia waktu itu stres banget, depresi banget gara-gara ada falesnya itu. Terus kemudian Karian tiba-tiba nge-approach aku, kamu nggak apa ya, bagus banget gitu. Dia nguatin aku lah, terus aku bilang maaf ya kak, gitu tiba-tiba. Enggak lah, gila itu jadi bagus gitu lah. Dia nguatin banget, jadi dia malah datang untuk menguatkan aku karena mungkin dia tahu ya, aku pasti overthinking banget after the performance. Tapi emang ada falesnya? Ada, cuman nggak ada loh, padahal ada banget. Tapi orang-orang tuh, aku bersyukurnya orang-orang netizen tuh notice, mereka tapi mereka kayak Jemima that's okay gitu, it happens di semua live performance gitu, it's fine, segala macam. Malah didukung banget, malah kayak wah baik banget orang-orang. Baik untungnya ya. Tapi kayaknya kalau sama netizen Indonesia ya kan, apalagi viewers di rumah gitu kan, pasti mengapresiasi dengan suara musisi yang seperti ini gitu. Suaranya udah menggelegar banget ya kan, keren banget, nyanyi lagu apa aja bisa gitu kan. Kalau misalnya kayak ada kesalahan sedikit aja mah
nggak apa-apa. Amin. Hajar aja gitu Amin, loh. guys. Makanya netizen di rumah juga bisa terima itu semua gitu kan. Tapi kayaknya itu bisa jadi ciri khas khusus nih dari Jemima sendiri tentang challenge-challenge ini ya kan? Iya. Karena semua lagunya ditambah-tambahin dikit nggak sampai sekarang tuh kalau nyanyiin lagu. Aku tuh dari dulu emang suka singkup. Itu kan singkup namanya. Emang dari dulu suka singkup. Jadi nggak tahu ya, mungkin ever since gara-gara Jemima Challenge itu juga setiap orang singkupin dong lagu gue gitu. Oh. Terus aku kayak apa ya? Karena nggak semua lagu juga bisa disingkupin. Tapi agak susah loh, maksudnya kayak mikir-mikir gitu kan. Apalagi, Iya, nadanya juga harus berubah-berubah terus, iya, beda-beda terus. Itu juga capek sih, jujur. kayak bedanya tuh bener-bener sebeda itu. Iya. Nggak cuman kayak 1-2 nada yang dibedain, tapi Iya. bener-bener kayak full. Iya, Jadi terus lagu yang berbeda bener, gitu. bener. Kayak 6 bulan pertama setelah gue keluar Idol tuh, gue cukup, waduh, gimana ya? Karena semua orang minta disingkupin, manual kayak nada cuma ada 7 nih, tangan nada cuma ada 7 nih. Jadi kayak, gue harus ngebuat kayak gimana lagi, and then if itu orang nggak seneng, mereka kecewa. Terus gue kayak, ya gimana ya? Karena nggak semua lagu bisa disingkupin gitu loh. Tapi by the time orang lama-lama notice kalau emang ternyata nggak semua lagu bisa disingkupin dan semua lagu emang punya apa ya pemanisnya tersendiri kok nggak harus singkup. Gitu. Gue tuh belajar vokal, belajarnya ya itu cuma setahun dulu pas SMA. Bentar, setahun? Iya, jadi gue kayak dilesin vokal dipaksa gitu, les vokal sama nyokap gue. Serius? Iya, dipaksa gara-gara gue kata nyokap, kamu bisa nyanyi doang tapi tekniknya nggak ada gitu. Terus gue dipaksa les vokal, terus gue kayak gitu. Karena tuh juga gue apa ya, akademik anaknya, jadi bukan anak yang emang pengen nyemplung ke situ awalnya. Jadi kayak ngapain sih les vokal gitu loh. Tapi ya udah, gue belajar banyak banget di situ justru. Gue belajar teknik banyak banget di les vokal itu. Banyak banget yang didapat ya. Banyak banget yang gue dapat. Jadi gue bersyukur nyokap gue memaksa gue untuk nyemplung di situ. Nah kan kemarin Jemima tadi bilang sendiri kalau misalnya kayak Jemima tuh fokus banget sama akademis, benar kan? Iya. Sekarang berarti kuliah di mana? Udah lulus. Udah lulus? Universitas Diponegoro. Wih, luar biasa loh. Karir jalan, pendidikan jalan. Itu setengah mati tuh nyesainnya. Setengah mati tapi nggak apa-apa. Beneran, karena aku pas mau masuk Idol itu aku drama sama mama. Mama tuh nggak bolehin aku masuk Idol. Iya, jadi tuh gara-gara aku tuh udah bagus banget nih track record aku di akademik. Aku udah lomba ke US, udah apa. Aku anak lomba banget deh dulu. Oke, udah akademisnya oke banget. Terus tiba-tiba mau dilepas, bayangin deh. Kan mama yang biayain kuliah kan dulu. Jadi kayak, lu bayangin gue udah kuliahin lu, bayar tiap semester, masa lu cabut gitu, paham gak sih? Kan Idol kan gambling, ya kan? Idol kan gambling, kita belum tahu kita bakal kemana nih arahnya kan. Jadi ketika itu aku udah kayak, biarin mah, aku pandemi gabut gitu loh, pandemi bosen. Padahal waktu itu pas Idol aku lagi lomba juga, aku lagi lomba internasional juga. Jadi pas lagi eliminasi itu aku gak tidur, karena kerjaan aku ngelomba berkas gitu kan. Paginya jam 9 aku lomba Idol, anaknya gak bisa gabut, paham gak sih? Aneh, emang rada aneh sumpah. Terus kayak orang-orang semua kayak, Jam lu yang bener aja, gue kayak lagi nyanyi, latihan nyanyi, tapi gue mikirin berkas gue gimana ya. Karena gue lombanya lomba inter kan, basic gue, berkas gue semua bahasa Inggris. Minimal gue harus nyanyi lagu bahasa Indonesia, tuh kadang gue lupa lirik. Gue kayak, liriknya apa ya? Apa ya tadi ya? Gitu. Bisa kayak gitu ya? Kayak distraksinya tuh bener-bener parah banget ya? Iya, kayak, apalagi nggak tidur. Error nggak tuh kita, ya kan? Gue aja kayak nggak kurang tidur sejam 2 jam, errornya seharian. Apalagi kayak bener-bener ada dua hal yang lu kerjain dalam sekaligus gitu kan. Itu kebayang banget sih. Kayaknya Jemima tuh kalau nggak salah ya, bisa 4 bahasa, bener nggak? Jadi bahasa yang benar-benar bisa ya Inggris Indonesia. Tapi kayak misalkan Jerman, terus sisa-sisanya? Itu bahasa yang didapetin based on belajar. Jadi SMA tuh kita harus belajar satu bahasa yang kita ujian itu kayak Jerman. Terus kalau misalnya Melayu tuh dulu gue sering, karena gue anak lomba internasional, gue sering disuruh ngawal anak-anak exchange yang dari mana-mana. Nah, biasanya misalnya dari Aussie segala macam kan mereka Inggris, cuman kan kalau misalnya dari Malaysia mereka Melayu kan bahasanya. Nah, itu gue mau nggak mau harus ngerti kalau mereka ngomong. Cuman gue ngomongnya pasti gue gagap, karena gue cuma ngerti denger ya, apa nggak sih? Nggak ngerti. Dari situ lo belajar sedikit-sedikit, mulai lo nempel lah bahasa-bahasa itu. Makanya orang berpikirnya Jemima bisa 4 bahasa. Padahal yang bener-bener pasti itu Inggris 2 ini. Aja sih. Tapi kayaknya satu lagi bahasa yang Jemima pahami. Apa? Bahasa kalbu kayaknya. Bisa mengerti orang lain ya kan. Cuma dari pandangan, ini kayaknya orang lagi galau. Bikin lagu ya, biar galaunya makin parah. Jangan dong ya kan. Beneran itu tujuan gue. Gitu ya. Memperparah galau orang ya kan. Makanya lagu-lagu yang diciptakan galau semua ya kan. Walaupun itu dari cerita sendiri ya kan. Tapi kalau misalnya kayak ngomong-ngomong masalah cerita sendiri ya, kegalau-galauan, emang pernah nggak sih disakitin sama cowok? Disakitin? Mungkin gue memilih untuk menyakiti diri gue sendiri ya. Serius?
Beneran, gue tuh suka nyari masalah. Gue suka nyari masalah, tau gak sih ada tipikal orang yang suka nyari masalah? Tahu, ada. Ya lihat aja gue masuk idol nyari masalah basically. Iya sih, benar. Gue lagi jalan banget nih, bener. lagi skripsian tuh gue skripsi, campur lomba, campur idol. Emang suka nyari masalah, suka nyari deg-degan gitu. Kalau gue sih deg-degan langsung asam lambung ya. Kalau maksudnya deg-degan langsung termotivasi ya, pengen nambah-nambah lagi masalah lain gitu kan. Tapi nggak apa-apa, masalahnya tetap positif gitu kan ya, di jalan yang positif. Jadi top berapa sih di Indonesia? Top 5 ya? Top 5 Indonesian Idol, akademis, jalan, lomba-lomba internasional, apalagi kurang dari Jemima ini. Makanya udahlah, cowok-cowok yang nyakitin kayak gitu, buang aja, lempar aja ya kan. Banyak yang ngantri. Gak ada nyakitin. Dia yang nyakitin diri sendiri ya. Gue gak enak tuh, orang-orang enak aja gue nyakitin gitu kan, gue kayak enggak. Enak aja gue nyakitin diri gue sendiri. Kayak apa, menyalahkan diri sendiri nggak apa-apa ya. Aja, salah gue. Jadi tumbal ya kan. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah musik, referensinya dari mana sih? Kayaknya banyak banget ya kan, sampai kayak bisa bikin challenge kayak gitu. Nada-nada yang di luar kepala bisa nyampe di kepalanya Jemima gitu kan. Gue udah bingung kalau ditanya referensi. Karena pas gue kecil gue nontonin Glee, which di dalam Glee itu banyak banget orang kayak dengan semua musik dicampur gitu kan. Terus and then gue dengerin Michael Jackson, gue dengerin Beyonce, tapi kalau misalnya di Indonesia gue dulu sempet kayak gila banget dengerin Agnes Mo, and then gue dengerin Raisa, banyak banget, gue gak ngerti. Makanya orang kadang kalau denger gue nyanyi kayak, gue tuh ngikut siapa sih sebenarnya? Benar. Tapi kayak misalkan cara gue bukan bermusik ya, cara gue menyampaikan meaning dari musik, itu gue prefer ke kayak Armando Gozzi. Oke. Itu yang udah berbagai macam banget ya referensinya ya sebenarnya. Iya, karena gue ngeliat gini, musik tuh beragam banget, tapi gimana sih cara kita menyampaikan musik? Benar. Gue refernya ke Armando Gozzi. Tapi wajar sih kenapa bisa terbentuk Jemima yang sekarang, karena pengetahuan musik itu banyak banget ya kan. Jemima tuh mendengarkan musik berbagai macam jenis musik. Ya kan? Jadi secara tidak langsung kayak langsung menciptakan Jemima sendiri. Jadi orang kayak bingung gitu loh. Jemima tuh sih patokannya kemana sih? Fokusnya kemana sih? Begitu ada sih, saya nggak pernah dibanding-bandingin. Soalnya kayak gitu. Oke. Ini kayaknya piringnya nggak mau dihabisin aja. Maaf ya, saya jadi terfokus untuk menjawab pertanyaan nih. Iya sih, bener sih. Salah Cema juga sih. Ya kan saking asiknya ya kan ngomong. Asik. Iya ngobrolin masalah. Dua-duanya menyenangkan nih, aktivitasnya makan dan ngobrol. Makan dan ngobrol tuh emang dua aktivitas yang menyenangkan sekali ya kan. Yang satu mengenyangkan, yang satu mengenyangkan otak sama hati ya kan. Jadi rasa penasaran udah hilang semua. Betul. Nah kalau misalnya harapan Jemima sendiri untuk single yang sekarang gimana sih? Dan untuk karir kedepannya deh? Harapannya untuk single Separuh ini makin denger sih sama khalayak ramai. Untuk single kedepannya, karena aku nulis sendiri juga kan, jadi kayak semoga bisa diterima dengan lapang dada ya oleh masyarakat Indonesia. Karena aku tuh kayak gitu kan, aku pokoknya semua tuh based on my personal experience, dan kayaknya most of my experience itu juga dialami banyak orang, apalagi orang-orang yang probably mereka dulu pernah dibully atau mereka probably dulu pernah kena lah semua desakan-desakan dari bumi ini gitu ya. Jadi kayaknya lagu-lagu aku kedepannya bisa relate sama banyak orang. Amin. Tapi kayaknya kalau misalnya ngomongin masalah lagu-lagu yang bakal relate sama kehidupan pribadi masing-masing orang gitu kan. Kayaknya kalau misalnya lagu-lagu Jemima itu salah satu yang bisa relatable banget sama kehidupan orang di luar sana gitu loh. Kayaknya ya. Karena banyak banget nih orang-orang galau gitu kan, kesepian, sakit hati, patah hati, ditinggalkan, meninggalkan ya kan, menyakiti, disakiti ya kan, berbagai macam rasa lah ya di situ ya kan. Nah sebelum nutup nih, kan tadi ngomong-ngomong masalah challenge. Oh iya. Boleh dong di-spill gitu, Jemima Challenge. Gimana ya? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Wede, akhirnya ya bisa denger secara langsung nih Jemima Challenge. Boleh dong yang satunya lagi tuh. Kan ada dua. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Wah, the best. Memang luar biasa ya Jemima ini ya. Keseruan tadi ngobrol sama Jemima ternyata nggak berasa gitu loh. Iya ya. Udah mau penutup aja nih sekarang. Seneng soalnya. Seneng ya. Viewers, setelah ini masih ada informasi lainnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS Behind the Song. Boleh dong nyanyiin sedikit aja, separuh. Separuh? Ku mencoba terlihat utuh, sebenarnya ku tinggal separuh.
Viewers, gimana tadi obrolan bareng Jemima membahas lagu terbaru dari Jemima yang berjudul Separuh. Keren banget kan lagunya? Itu benar-benar relatable banget nih sama kehidupan kita sehari-hari ya kan. Apalagi yang sering mengalami sakit hati, patah hati, disakiti dan menyakiti ya kan. Kayak lagunya wajib banget didengarkan. Setelah ini masih ada informasi yang bakalan Cema update, tapi sayang banget ternyata waktu kita udah habis viewers. Tapi jangan khawatir, karena Cema bakalan kembali lagi di next episode pastinya. Oh iya, Cema juga mau berterima kasih nih ke Hotel Grand Zuri BSD City yang sudah menyediakan tempatnya. Apalagi Zuri Lounge-nya tuh enak banget, cozy banget buat nongkrong, buat ngobrol-ngobrol. Apalagi makanan yang tadi nih, dimakan bareng Jemima enak banget, saya enak itu. Ya udah, Cema pamit undur diri dulu, tapi Cema juga nggak lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan. Harus tetap menjaga kesehatan ya viewers. Ya udah, Cema pamit, jangan lupa saksikan BTS di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.